ditambah satu yang namanya dana reksa PPA untuk sebagai aset management. Nah, di dalam 41 ini dikelola oleh 2 wamen. Yang PPA atau aset management juga dikelola oleh dibantu dengan salah satu wamennya. Nah, tentu yang jadi pertanyaan, ini klaster apa? Nah, klaster ini merupakan penggabungan daripada perubahan value change yang terjadi justru pada saat itu kita pikirkan 10-20 tahun yang akan datang. Kita tidak pernah prediksi COVID pada saat itu. Ternyata COVID ini justru mempush kita untuk berubah dan melakukan value change. Nah, contoh saja, misalnya yang tadinya Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma itu terpisah dengan rumah sakit BUMN, sekarang menjadi satu klaster. Klaster lainnya yang tadinya turis dan pendukungnya itu sekarang Airport, Garuda, Hotel Indonesia, Sarinah, Taman Wisata Candi, dan lain-lainnya itu menjadi satu klaster tourism. Nah, ini yang memang kenapa akhirnya jumlah klasternya bisa 12. Tidak dilihat hanya, oh ini penerbangan, ini properti. Justru yang kita lihat value change-nya terjadi tidak. Contoh, di kesehatan. Yang namanya Bio Farma, ya pasti memerlukan rumah sakit BUMN. Sebagai apa? Distribusi kalau ada penemuan daripada obat-obatan baru. Dan juga bisa di tempat untuk trial. Dalam arti bukan kelinci percobaan ya, tetapi kan ketika melihat bagaimana respon obat-obat yang sangat efektif buat masyarakat atau yang diingini dengan masyarakat dengan harga yang juga terjangkau, bisa dideteksi dari awal. Karena kesehatan ke depan kan sangat penting untuk menjaga juga jumlah komposisi masyarakat kita yang makin besar. Ya, memang kita diuntungkan usianya masih muda. Tetapi kalau 30 tahun lagi kita lihat ketika switch seperti di Jepang yang piramidanya sudah terbalik, isu kesehatan menjadi salah satu yang sangat urgent. Nah, karena itu klaster-klaster ini yang kita bentuk saat sekarang. Jadi hasilnya alhamdulillah udah selesai. Jadi ini penyederhanaan yang tidak sederhana atau relatif bisa dikendalikan, Pak. Karena kita kan bicara banyak hal. Belum lagi soal ego sektoral yang sudah ditanam bertahun-tahun dari existing BUMN. Ya, memang challenge itu ada. Karena itu sejak awal kita juga membongkar daripada talent pool BUMN, termasuk komposisinya. Kenapa kita harus lakukan itu? Supaya tadi kita jangan berpikir silo. Tapi masing-masing BUMN justru bersinergi dan mendapat masukan dari market. Nah, karena itu komposisi direksi komisaris juga sekarang sangat menarik. Ya, salah satunya misalnya kalau kita bicara susunan direksi yang ada di Telkom, tidak hanya orang dari Telkom tetapi juga ada entrepreneur, anak muda, usia baru 34, founder dari startup bisa bergabung dengan Telkom. Karena apa? Salah satu mereka melihat roadmap ke depan Telkom ini harus menjadi pusat data Indonesia, menjadikan AI Indonesia data center supaya tadi jangan hanya ngomong logistik infrastruktur yang ke depan akan ketinggalan zaman. Nah, inilah kenapa pentingnya ada sinergisitas di antara direksi juga dengan talent pool yang baru, dan ini yang membuat bisnis modelnya lebih terukur, terarah, tanpa merubah total roadmap yang udah ada, hanya diperbaiki. Jadi ada peran besar yang namanya teknologi digitalisasi ya, Pak. Karena kan kita sudah masuk ke dalam industri 4.0. Kalau kita bicara Jepang, negara-negara lainnya bahkan sudah siap society 5.0. Jadi apa peran besar teknologi digitalisasi yang tadi itu bicara value chain, tadi juga mempermudah penyederhanaan itu, Pak Erik? Ya, karena kembali COVID-19 ini memaksa kita untuk berubah lebih cepat. Digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Nah, karena itu sejak awal kita melihat bagaimana tadi yang ada di BUMN juga proses digitalisasi ini harus sesuai dengan waktu dan target. Seperti kemarin di ASDP, ketika jalan tol tersambung dari Palembang ke Lampung terus ke Jawa, ada peningkatan 40% yang namanya berkendaraan melintas dari Sumatera ke Jawa. Nah, tentu
ini akan mengakibatkan panjangnya antrian. 40% loh meningkat. Salah satunya ya solusi digital. Apa solusi digital? Orang mendaftar, kapan dia mau ke Jakarta, kapan dia harus mempergunakan tiketing, e-tiketingnya, semua dilakukan dengan sistem yang digital. Nah, alhamdulillah ASDP bisa mengantisipasi itu. Bahkan mereka berani mencoba kemarin saat Lebaran, yang orang pada takut justru kita coba. Nah, ini yang kita maukan juga di PLN ke depan. Apa? Dengan ada yang namanya smart meter, smart grid. Nah, jangan sampai nanti PLN fokus hanya membuat power plant dan membuat listrik, tetapi efisiensi distribusi listriknya itu yang tidak kalah penting. Dan kita tidak mau nanti ke depan PLN misalnya mati lampu seperti kemarin, ya recovery-nya 2 hari, sehari. Nah, itulah penggunaan smart grid, smart meternya harus diimplementasi dari sekarang agar 2-3 tahun lagi bisa tadi komplement dengan strategi total. Karena emang eranya berubah sekarang. Memang suka tidak suka kita harus mengerti bisnisnya. Contoh di pertambangan. Kalau pertambangan didigitalkan sulit, ya batu bara ya batu bara. Tapi bukan berarti berhenti berinovasi. Karena kenapa? Batu bara pun sekarang bisa tadi dijadikan gasification. Ya kan? Jadi walaupun ini bukan digital, tapi memang satu saya sepakat jenis daripada industrinya. Tapi kalau perbankan nggak ada alasan. Harus bisa digitalisasi. Nah, ini yang kedua apa? People-nya. Jadi satu bisnisnya bisa nggak friendly dengan digital, ada yang tidak, saya mengerti. Tapi tidak boleh berhenti, tapi inovasi harus terjadi. Yang kedua, kalau memang bisnisnya friendly dengan digital, nggak mau berubah karena people-nya. Nah, yang ketiga, tadi justru Kementerian BUMN saat ini bagian yang mempush harus terjadi perubahan itu. Seperti di tahun pertama kita mempush mesti ada efisiensi, transparansi, dan juga profesionalisme di mana BUMN ke depan bukan berdasarkan project base, tapi bisnis proses. Jadi kita nggak mau tuh ada lagi bikin smelter tiba-tiba listriknya nggak ada, nggak boleh gitu. Nah, ini yang kita lakukan sama di bisnis proses digitalisasi ini. Kita pastikan BUMN sebagai kementerian harus menjadi bagian penting melakukan perubahan itu. Nah, soal transformasi digital ini, apakah sudah terasa efeknya Pak Erik terhadap laba bersih BUMN kepada setoran kas negara? Jadi tentu hari ini kita masih dalam situasi mengkonsolidasikan data. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya data-data keuangan dari seluruh BUMN, berapa hutangnya, berapa penjualannya, berapa penurunannya. Contoh saja, kemarin tim saya baru saja presentasi bahwa dengan adanya COVID-19 ini 90% BUMN terdampak. 90% loh. Kalau kita misalnya ya di tahun ini dividen kita tahun buku 2019 ya itu kurang lebih 43. Kalau 90% terdampak, berarti kan hanya 10% dari 43. Berarti kurang lebih kira-kira ya hampir 56 triliun saja. Tetapi kita pastikan dengan ada efisiensi secara operasional dan implementasi digital yang sudah dimulai, alhamdulillah saya yakin dividen tahun depan itu kita bahkan bisa 25-30%. Ya, memang jauh lebih rendah ya karena 90% terdampak. Tapi yang kita berikan kepada negara tidak 10%, masih 3 kali lipat dari 10%. Dan ini yang kita terus akan pastikan di sampai 2024. Konsistensi daripada dividen ini harus terjaga. Ya, ini yang kita harapkan tidak mudah dengan kondisi COVID-19 ini, apalagi mulainya tahun 2020, 2021 ini masih ada setahun lagi COVID. Ya, sampai kita bisa coba mencari quick win apakah kita tadi protokol COVID-nya harus diperketat apapun yang namanya vaksinasi yang harus kita pastikan berjalan dengan baik.